Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik, para pecinta belajar bahasa Arab, para pecinta kitab kuning. Jadi alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita menggunakan kitab Fathul Mu'in karangan Al-Allamah Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Ini adalah pertemuan kedua dari bab puasa. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada ini wafuruduhu. Wafuruduhu dan bermula fardunya dan bermula fardunya apa? As-saum, yaitu fardunya puasa. Apa fardunya? Niyatun. Pertama itu adalah niat. Niat itu bil qalbi, itu dengan hati. Wala yushtaratu at-talaffudzu biha, dan tidak disyaratkan bertalafuz biha dengan niat. Maksudnya bisa tidak kita ucapkan misalnya nawaitu ataupun nawaitu shauma ghadin, tapi dalam hati cukup lah gitu. Balindabu, akan tetapi disunahkan mentalafuzkannya, wala yujzi'u anha, dan tidak mencukupinya darinya niat itu atas sahuru, hanya sekadar bersahur. Jadi kita tidak berniat tetapi kita bangun sahur. Wa in qasada bihi, sekalipun ada bertujuan dengannya puasa itu taqawi, yaitu untuk menguatkan diri ala shaum, atas berpuasa. Jadi ada orang bangun tapi tidak berniat, dia hanya bersahur. Maksudnya bersahur itu ya untuk menguatkan dirinya nanti di dalam berpuasa, maka itu hal semacam itu tidak sah karena tidak berniat. Wala al-imtina'u, dan tidak sah juga hanya sekadar mencegah diri min tanawuli mufattirin, daripada mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa. Khaufal fajri, karena takut akan fajar. Malam yakhtur, selama tidak terlintas bibalihi, di pikirannya itu as-shaumu, olah puasa. Nah, kan dia itu hanya sekedar mencegah diri nanti tidak makan, tidak minum, tapi itu tetap tidak dihitung berpuasa. Selama tidak ada terlintas, berarti kalau terlintas di pikirannya saya puasa biasa, maka itu bisa dianggap berniat itu. Bisifati, dengan sifat-sifat allati, yang sifat-sifat itu yajib ta'arudu, yang wajib untuk menyebutkannya laha baginya, allati fi niyati, pada niat. Jadi pada sifat-sifat itu di dalam niat. Jadi niat itu likul yaumin, niat itu diucapkan setiap hari. Maksudnya setiap hari ya pada malamnya lah, itu pada setiap malam lah gitu. Falau nawa, maka jika berniat siapa orang yang berpuasa awal lailati Ramadan, awal malam bulan Ramadan, apa yang ia niatkan? Sauma jami'ihi, yaitu dia berniat puasa semuanya Ramadan itu. Ini sekaligus maksudnya lam yakfi, maka tidak mencukupi. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Li ghairil yaumil awal, bagi selain puasanya yang pertama ini. Jadi kan dia berniat pada malam pertama, yaitu dia berniat puasa keseluruhan bulan ini. Akan tetapi karena ini tidak sah menurut Imam Syafi'i, yang kalau dia ucap seperti itu maka yang sah itu puasa yang pada malam ia berniat saja, tidak besoknya, tidak pada puasa hari keduanya. Jadi dia malam pertama bulan Ramadan itu dia berniat, saya berniat puasa sepanjang semua hari di bulan puasa tahun ini, maka itu tidak sah. Yang sah itu ya malamnya tempat berniat pertama itu udah yang sah.
Nah, malam kedua, ketiga dan selanjutnya itu tidak sah. Karena ini bukan pendapat Imam Syafi'i. Terus qala syekhuna, berkata guru kami, siapa guru kami, yaitu Ibnu Hajar. Lakin akan tetapi kata Ibnu Hajar, yang bagi zalika, sepantasnya lah bagi yang demikian itu, liyahsulalahu saumul yaumi, agar hasil baginya orang yang puasa itu puasanya hari ini, puasanya hari alladzina nasiyan niyata, yang ia pada hari itu dia lupa niat, fihi padanya puasa, inda malikin, tetapi di sini itu menurut Imam Maliki. Jadi Ibnu Hajar yang bermadzhab Syafi'i di sini menyarankan untuk bertaklid kepada Imam Maliki. Kama tusanulahu, sebagaimana disunahkan baginya orang berpuasa itu awal yaum pada awal hari. Maksudnya awal hari ya pagi-pagi. Kama tusanulahu, sebagaimana disunahkan baginya awal yaumi pada awal hari, yaitu pagi-pagi, allazi nasiha, yang ia lupa berniat, pihi padanya puasa, liyahsulalahu sumu, agar hasil baginya puasa, inda Abi Hanifah, itu menurut Abu Hanifah. Ini beda lagi. Jadi meskipun dia sudah pagi, yang penting belum zuhur, maka itu masih bisa diniatkan. Ini berbeda sekali dengan Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i itu mulai berniat itu dihitung dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah, ini yang penting belum melewati zawal, belum zuhur lah. Wa wadihun, dan jelaslah anna mahallahu, bahwasanya tempat pendapat ini in qallada, apabila bertaklid, wa ila, dan jika tidak bertaklid, karena mutalabbisan, adalah orang yang berpuasa itu melakukan puasanya atau melakukan ibadatin fasidatin, ia melakukan ibadah yang fasidah. Jadi ibadahnya itu rusak jadinya. Fi i'tiqadihi, di dalam i'tiqadnya. Lanjut, wa syaritu li fardihi, dan disyaratkan bagi fardunya apa? As-shaum, fardunya puasa. Walau nadran, sekalipun ada itu puasa nazar, atau kafaratan, atau puasa nazar, atau shaumu istisqa'in, atau puasa istisqa, amara bihi al-imam, yang memerintahkan dengannya puasa itu oleh imam. Kan kalau sholat istisqa itu 3 hari sebelumnya itu sudah persiapan untuk berpuasa sebelum sholat istisqa. Apa yang diwajibkan bagi fardu puasa itu? Tabyitun, yaitu memalamkan. Ini kan menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi memalamkan niat. Jadi yang penting terbit, yang penting tenggelam matahari dan terbit mataharinya, itulah waktu untuk memalamkan niat. Tabiitun, maksudnya tabiitun itu iqa'un niyati, yaitu meletakkan niat lah gitu, lahiran pada malam hari. Fima ba'da ghurubi syamsi, pada sesuatu yang setelah tenggelamnya matahari, wa tulu'il fajri. Nah, ini kan seperti yang saya bilang tadi, mazhab Syafi'i itu bisa berniat kalau setelah tenggelam dan terbitnya matahari, di antara itu dua lah, di antara berdua itu. Walau fi shaumil mumayyizi, walaupun ada, yaitu puasanya orang yang mumayyiz. Qala syekhuna, telah berkata guru kami, siapa guru kami? Ibnu Hajar. Walau syakka, jika ragu oleh orang yang berpuasa, hal apakah waqa'at niyatuhu qabla al-fajri aw ba'dahu, apakah sudah ia berniat sebelum fajar ataupun setelahnya. Dia bertanya, ini waktu dia bertanya itu setelah fajar, berarti waktu subuh ini. Dia ketika waktu subuh itu dia bertanya, apakah saya sudah berniat sebelum fajar atau sesudahnya tadi? Nah, jika begini kondisinya, lam tasihha, maka tidak sah puasanya, kata Ibnu Hajar. Kenapa? Li'annal asla, karena bahwasanya asal ada muku'iha, yaitu ketiadaan terjadinya.
Lailan yaitu asalnya itu ketiadaan terjadinya niat lailan pada malam hari, maksudnya sebelum sebelum fajar. Kenapa inilah asla? Karena bahwasanya asal fi kulli hadisin pada sesuatu yang terjadi itu takdiruhu bermula takdirannya itu adalah bi zamanin, yaitu dengan waktu yang paling dekat. Jadi waktu yang paling kan dia di sini lupa ketika waktu subuh, apakah dia sudah berniat ketika sebelum subuh ataupun sesudah subuh. Nah, jika begini kasusnya maka dihukumi tidak sah karena asal daripada tiap-tiap yang terjadi itu ditakdirkan dengan terdekatnya waktu. Karena dia sudah berdiri, dia sudah ada di waktu subuh, maka yang terdekat dari waktunya itu adalah setelah subuh. Maka karena tidak sah berniat setelah subuh, maka tidak sah juga puasanya. Bikhilafin malau nawa, bikhilafin berbeda jika malau nawa jika malau nawa yang apa ya, sesuatu yang berniat orang yang puasa itu semasyaka. Nah, ini berbeda kasusnya ini. Yang tadi kan dia bingung apakah dia sudah berniat ataupun belum ketika waktu subuh, ataupun setelah waktu fajar lah, sudah waktu fajar itu tersingsing. Nah, berbeda jika berniat seseorang yang puasa itu semasyaka, kemudian dia ragu hal tola al-fajr. Jadi di sini pertanyaannya bukan apakah dia sudah berniat lagi atau tidak, tetapi di sini apakah telah terbit fajar itu atau tidak. Hal tola al-fajr awla, apakah telah terbit fajar atau tidak. Jadi waktu dia mengatakan pertanyaan ini, itu waktunya itu sebelum subuh. Nah, li'annal asla, karena bahwasanya asal ada mutulu'ihi, karena asal dari kejadian itu adalah tiada terbit. Karena tiada terbitnya matahari itu karena dia berbicara sebelum subuh ini kan. Li aslal madhkur, karena asal daripada yang sudah disebutkan itu ayudon itu juga. Gini misalnya, ada contoh yang lain. Jika kalian baru bangun tidur di celana atau sarung kalian itu terdapat cairan. Nah, waktu bangun-bangun, kita kira adik-adik atau siapapun yang mengira ini maninya ini mani yang terjadi pada waktu saya tidur tadi malam ataupun kemarin malam. Nah, kalau di situ pertanyaannya, maka diasalkan bahwasanya yang terjadi itu pas dia tidur tadi malam, bukan yang sebelumnya, bukan kemarin malam. Karena waktu yang terdekatnya itu adalah tadi malam, seperti itu. Karena yang pertanyaan itu terjadi setelah dia bangun. Nah, begitu juga dengan apakah dia berniat atau belum, tapi pas waktu dia bertanya itu setelah subuh. Berbeda kalau pertanyaannya apakah terbit matahari atau belum. Pertanyaan itu muncul karena pada waktu dia bertanya itu belum subuh, maka belum terbit matahari. Baru 13 menit. Artinya intaha, pembahasannya selesai. Wala yubtiluha, dan tiadalah membatalkannya, yubtiluha nahwa aklin, oleh seumpama memakan. Maksudnya tidak membatalkannya niat itu seumpama makan dan wajimain dan jima. Jadi makan itu tidak membatalkan niat, wajimain dan jima itu juga tidak membatalkan niat. Ba'daha, yaitu setelahnya niat. Wa qabla al-fajri, wa qabla al-fajri mungkin di sini dan sebelum fajar mungkin dilakukan makan dan jima itu ya sebelum fajar. Naam, ya memang begitu. Lau qataha, jika ada orang yang makan atau menjima itu ia memutuskan niatnya qablahu, itu sebelumnya, ihtaja, maka butuh ianya itu orang itu litajdidiha, yaitu memperbaharui niat qat'an itu secara pasti.
Apa selanjutnya wajib apa? Wa ta'yinun itu wajib mentakyin puasa apa itu? Wa ta'yinun itu mentakyin menentukan limanwi pada apa yang diniatkan fil fardi pada puasa fardu. Ramadhan seperti puasa Ramadan, atau nadrin atau puasa nadar, atau kafaratin atau puasa kafarat. Bi an yanwiya dengan bahasanya ia berniat kullalailatin pada tiap-tiap malam. Annahu bahasanya ia shaimun dan bahasanya dia akan berpuasa sehari. An Ramadan daripada puasa bulan Ramadan misalnya, au nadri awin nadri atau puasa nadar awil kafarati ataupun puasa kafarat. Wa ilam yu'ayin sababha, meskipun ia tidak mentakyinkan sebabnya, yang penting puasanya itu disebutkan. Wa ilam yu'ayin sababha, meskipun ia tidak mentakyinkan sebabnya. Misalnya kafarat misalnya kan, saya niat puasa kafarat karena melanggar haji misalnya kan. Nah itu melanggar hajinya itu tidak perlu disebutkan, karena cukup hanya saya berniat puasa kafarat. Nah itu mentakyinkan kafaratnya itu yang perlu. Nah misalnya nazar, dia bernazar kalau saya sehat saya akan berpuasa. Nah setelah dia sehat maka dia berniat, saya berniat puasa nazar saja, tidak perlu saya berniat puasa karena saya sudah lulus misalnya kan, itu sebabnya, maka itu tidak perlu. Lanjut, falau nawa as-saumu, falau nawa seseorang, maka jika berniat seseorang as-sauma akan puasa an fardihi daripada puasa fardu puasa, au fardi waktihi an fardihi, ulang, falau nawa maka jika berniat seseorang as-sauma akan puasa an fardihi daripada fardu puasanya itu, au fardi waktihi atau fardu waktunya, lam yakfi maka tidak mencukupi. Maksudnya gini, misal dia puasa Ramadan, dia berniat, saya berniat puasa fardu esok hari. Nah itu karena tidak disebutkan takyin puasa apa itu, maka itu tidak sah. Jadi harus disebutkan puasa apa itu, saya berniat puasa Ramadan, fardu Ramadan. Nah itu sudah mencukupi. Tapi kalau tidak disebutkan Ramadannya itu bermasalah. Naam ya memang begitu. Man alaihi qada'un, siapa orang yang atasnya itu ada qada puasa Ramadhanaini, misalnya qada 2 Ramadan, atau nadrin ataupun qada nazar ataupun kafaratin ataupun qada kafarat, min jihatin mukhtalifatin dari aspek yang berbeda-beda, lam yustarat maka tidak disyaratkan at-ta'yinu akan mentakyinkannya. Kenapa? Litihadil jinsi, karena ia itu satu jenis. Misal ada satu orang yang yang mengkodok 2 Ramadan. Ini kan tahun 2023. Ada orang yang ketinggalan puasa pada tahun 2022. Jadi nanti setelah puasa 2023 itu, nah pada waktu yang boleh berpuasa maka dia berniat, saya berniat puasa Ramadan itu qada. Jadi cukup qadanya itu. Jadi tidak perlu disebutkan saya berniat puasa qada tahun kemarin misalnya. Nah tahun kemarinnya itu tidak perlu disebutkan karena itu satu jenis dengan Ramadan yang tahun ini juga. Adapun misalnya puasa nazar, ya nazar ada qada nazarnya, ya sudah sehat misalnya tetapi tidak mengerjakannya. Nah ketika dia ada qada yang lain, ada nazar yang lain, qada nazar yang lain, maka kodoknya sama, 2 kodok. Misalnya dia itu ketika pertama, kalau saya sehat saya akan berpuasa. Nah ketika dia sehat lalu sakit lagi, nah dia sakit lagi maka dia berkodok lagi, dia berazam bahwa kalau saya sehat maka saya akan berpuasa. Berarti di sana itu ada 2 kodok puasa nazarnya. Maka ketika dia mau melaksanakannya cukup dengan mengatakan saya niat puasa nazar, tidak perlu menyebutkan sebabnya itu, sebabnya sehat misalnya.
Semoga bisa dipahami. Wahtaraza bishtirati tabiti, dan mengecualikan oleh musannif dengan syarat memalamkan niat fil fardi pada puasa fardu anil nafli daripada. Nah, jadi berbeda hukum meniatkan puasa fardu dan niat puasa sunnah. Kalau fardu kan sudah tadi pembahasannya. Kalau puasa sunnah itu kapanpun itu boleh, bukan kapanpun. Itu kalau masih pagi-pagi. Nah, mirip dengan pendapat siapa tadi itu? Abu Hanifah siapa tadi itu? Ya benar. Itu menurut Abu Hanifah, yang penting belum zuhur maka boleh diniatkan. Ataupun bahkan asar juga bisa. Ada pendapat yang lain. Tapi mungkin itu pas asar dia berniat itu untuk puasa hari esok, bukan puasa untuk hari itu. Lanjut. Fatasyahu fihi, maka sah padanya puasa itu, walau puasa sunnah itu, walau muangkotan, walaupun ada puasa sunnah itu puasa yang sudah ditentukan waktunya. Fatasyahu fihi walau muangkotan an-niyatu, di sini fa'il fatasyahu, maka sahlah fihi padanya puasa sunnah itu, walaupun ada puasa sunnah itu puasa yang sudah ditentukan oleh niat qabla zawali, itu sebelum zawal. Jadi sebelum zawal, sebelum zuhur itu sudah masih boleh berniat. Tentunya itu belum memakan apapun ataupun belum melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Lil khabari as-sahihi, karena ada khabar atau karena ada hadis yang sahih. Cerita tentang apakah Nabi pulang, wahai Aisyah, apakah ada makanan? Ya, dijawab tidak ada. Kalau tidak ada maka aku berpuasa. Wabit ta'ini fihi an-naflu aidan. Nah, dan dikecualikan juga menta'yinkan fihi padanya puasa itu an-naflu, yaitu oleh puasa sunnah aidan. Fayasihu, maka sahlah walau mu'aqqatan. Maka sahlah puasa itu, sunnah itu, walaupun iya puasa sunnah itu mempunyai waktu-waktu biniyatin mutlaqatin, dengan niat yang mutlak. Gini misalnya. Ada puasa-puasa yang sudah ditentukan waktunya, seperti puasa Arafah. Malam ini puasa Arafah, maka ada seseorang yang berniat, saya niat puasa besok. Nah, itu niat mutlak namanya. Yang penting dia berniat pokoknya. Maka itu menurut di sini, menurut mu'alifnya di sini, mu'alif di sini itu mengatakan itu mencukupi, itu sah. Jadi cukup dengan niat mutlak pokoknya, puasa sunnah apapun itu. Kama i'tamadahu ghairu wahidin, sebagaimana berpegang dengan pendapat ini selain daripada satu orang. Maksudnya banyak sekali yang berpendapat bahwa puasa sunnah itu niatnya itu bisa dengan niat mutlak, walaupun puasa sunnah itu puasa yang sudah ditentukan waktunya. Naam, ya memang begitu. Bahasa fil Majmu', membahas oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Apa ia bahas? Ishtirat ta'yin, akan pensyaratan ta'yin. Jadi di sini ta'yin itu ini bukan melawan ya. Ini berbeda pandangan dengan yang di atas itu, niat mutlak itu. Jadi kalau Imam Nawawi itu wajib mentayinkannya fi rawatib, di dalam puasa-puasa rawatib ke Arafah, sebagaimana contohnya puasa Arafah wa ma ma'ahas, dan sesuatu yang setingkat dengan Arafah, puasa Asyura misalnya, puasa-puasa yang ada ditentukan waktunya. Fala yuhsalu ghairuha, maka tidak dihasilkan ghairuha, selainnya apa ini? Gini. Fala yuhsalu ghairuha, maka tidak dihasilkan selainnya. Selainnya apa kembalinya ini? Menta'yinkan.
ini. Fala yahsalu ghairuha, maka tidak hasil ghairuha selainnya puasa rawatib. Puasa rawatib ma'aha beserta puasanya Arafah. Nah, jadi kalau puasa Arafah hari ini puasa Arafah, maka tidak sah menggabungkan kedua puasa. Misalnya hari ini puasa Arafah, kita niat puasa Arafah dan juga niat puasa qada hajat ataupun qada ataupun ataupun puasa kafarah, maka itu tidak sah. Wa inna meskipun ia berniat, bal muqtada al-qiyas itu dikehendaki akan kiasnya itu kama qala al-Asnawi sebagaimana mengatakan oleh Imam al-Asnawi. Apa yang dikatakan Imam Asnawi, anna niyatahuma, bahwasanya niat keduanya itu, misalnya puasa Arafah dan puasa yang lain, meskipun itu puasa wajib lah misalnya kan, karena nazar misalnya di Arafah dan nazar, Arafah dan kafarat misalnya, Arafah dan apalah misalnya yang lain, maka itu tidak sah. Sebagaimana mengatakan oleh Imam Asnawi, apa yang beliau katakan, anna niyatahuma, bahwasanya niat keduanya itu mubtilatun, itu batal. Kama law nawa az-zuhra, sebagaimana jika berniat seseorang az-zuhra akan sholat zuhur wa sunnatahu, dan sholat sunnahnya. Nah, misal ada seorang yang berniat sholat zuhur dan sholat sunnah sekaligus, maka itu kacau balau lah gitu. Itu tidak bisa katanya. Atau ia berniat sunnatul zuhri, akan sholat sunat zuhur wa sunnatul asri, dan sholat sunnah asar. Ini kan berbeda waktunya tetapi digabung, maka itu tidak sah juga. Faqallun niyati, maka sekurang-kurang niat itu al-mujziati, yang mencukupi itu adalah nawaitu shaum Ramadan. Nah, misalnya ini dikaitkan dengan Ramadan, aku berniat akan puasa Ramadan. Ini adalah sekurang-kurang niat. Nah, jadi Ramadannya di sini sebagai pentayinat. Fardunya tidak perlu disebut, lillahi ta'alanya juga tidak perlu disebut. Walau bidunil fardi, walaupun dengan tanpa fardu, alal mu'tamadi, atas pendapat yang mu'tamad. Kama sahahu fil majmu', sebagaimana mensahihkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab majmu'nya. Tabaan, hal keadaannya mengikuti aksarin bagi kebanyakan para ulama. Li'anna shauma Ramadan, karena bahwasanya puasa Ramadan itu minal balighi, daripada orang yang balik itu la yaqau illa fardan, tidaklah jatuh ya kecuali fardu. Kenapa tidak disebutkan fardunya nawaitu shaum Ramadan, bukan nawaitu shaum fardu Ramadan? Kenapa? Karena puasanya orang dewasa di bulan Ramadan itu ya pastilah wajib lah gitu. Muqtadha kalamir Raudhati, dan yang dikehendaki dengan ucapannya beliau di dalam kitab Raudhah wal Minhaj dan kitab Minhaj, wujubuhu, yaitu akan kewajibannya. Siapa ini? Muqtadha kalamir Raudhati, akan wajibnya fardu. Berarti mungkin di sini ada imam yang lain yang mewajibkan kata fardu. Lanjut, bila godin, atau dengan tanpa kata godin, kama qala Syekhani, sebagaimana mengatakan oleh, ini tentang godin ya. Ini pembahasan tentang penyebutan fardu itu sudah selesai. Di sini disambung dengan penyebutan godin. Kan misalnya nautu sama godin. Nah, penyebutan godin itu di sini sebagaimana mengatakan oleh Syekhani, dua guru, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, li'anna lafzal godi, karena bahwasanya lafaz godi itu ishtahara, itu terkenal, fi kalamihim, di dalam kalamnya mereka para ulama, fi tafsir ta'yin, di dalam menjelaskan ta'yin. Wahwa, dan dia kata godi itu fil hakikati, di dalam hakikatnya, laisa min hadit ta'yin, bukan daripada batasan ta'yin. Fala yajibu ta'arudu lahu, maka tidak wajib menyebutkan baginya godin bikhususihi, dengan kekhususannya. Bal yakfi, bahkan mencukupi dukhuluhu, oleh masuknya godin itu fi sami syahril manwi, pada
puasanya bulan yang diniatkan. Lihusuli ta'yin, karena hasilnya ta'yin, hina izin ketika itu. Lakinna qadiyata kalami syaikhina, akan tetapi tujuan maksud daripada kalam guru kita Ibnu Hajar itu bukan Ibnu Hajar, kalami syaikhina, ucapan guru kita kal masjadi, seperti guru kami al masjadi, yaitu wujubuhu, itu wajib mengucapkan godan itu, goden itu. Wa akmaluha an-niyatu nawaitu sawma goden an ada'i fardi Ramadhani hadhihi sanati. Kalau kita sambungkan Ramadhani hadhihi sanati, maka Ramadhani bacaannya. Nah, nanti kita sambung, semoga ada manfaatnya. Seperti biasa, saya juga saya baru belajar juga. Jadi kalau ada kesalahan, mohon untuk diperbaiki di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.